Desa Wisata Cibiru Wetan, kami telah berinovasi untuk melakukan pengolahan sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Kami mendesain sebuah produk bernama Magikot, Magot di Kota, yang mampu memberikan kelahiran magot-magot dengan efektivitas 80 sampai 100%. Saya, Dilpando Saputra, mahasiswa Desain Interior FSAD ITB. Saya yakin seni dan desain bukanlah soal estetika, tapi soal fungsi dan juga dampak. Menurut data KLHK 2025, sampah rumah tangga menjadi penyumbang terbesar di Indonesia. Saya, Nela Dahlia, sebagai mahasiswa administrasi negara, menginisiasi program nyata melalui Gemanelpa di Desa Wisata Edukasi Cibiru Wetan dengan dua pendekatan strategis. Yang pertama, edukasi pemilahan sampah sejak dini dan pemberdayaan ibu rumah tangga dalam pengolahan sampah melalui budidaya magot. Gemanelpa, Gerakan Magot Nela dan Dilma. Advokasi yang bertajuk Rajut Exhibition dapat mengangkat potensi yang ada. Potensi pemeliharaan sampah plastik. Sampah plastik ini bisa dimanfaatkan dan bisa mengurangi pembiayaan yang dilakukan oleh Kampung Wisata Rajut Pinong Jati. Saya, Ahmad Firdaus Mirza, mahasiswa Administrasi Keuangan Publik, mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jawa Barat mendukung cita-cita untuk pemanfaatan limbah plastik ini guna menciptakan Jawa Barat yang istimewa. Kolaborasi menggunakan konsep quadruple helix ini membuat kami yakin bahwa Rajut Exhibition adalah salah satu langkah konkret. Saya Dara Amelita mengajak Akang Teteh semua untuk memanfaatkan limbah plastik dan menjadikan Jawa Barat lebih inklusif. Lembur diurus, Kota ditata, baru utama Jawa Barat istimewa. Masyarakat Kampung Adat Cirende memiliki potensi mengenai pengelolaan oleh-oleh mereka sendiri. Namun, mereka belum memiliki pemahaman tentang pentingnya kemasan sebagai salah satu penunjang penjualan. Sebagai lulusan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, saya, Muhammad Fatur Rahman, Jajaka Kota Cimahi, menginisiasi Sarasa, salah satu upaya peningkatan nilai ekonomis dan juga perluasan jangkauan budaya dengan melakukan pengemasan ulang oleh-oleh khas Kampung Adat Cirende. Sarasa Rapid Test Eco-Culture dari desa wisata untuk etalase dunia, karena budaya juga layak tampil istimewa. Kampung Adat Cirende terkenal oleh produk serba singkong. Selain itu, produk ini namun potensi yang dimiliki oleh Kampung Adat Cirende belum sejalan dengan kemasan dan juga pemasarannya. Oleh karena itu, saya Liviana Dira Silva, Wajah Kota Cimahi, mengangkat proyek Sarasa agar masyarakat adat Kota Cirende dapat bersaing lebih di pasar. Mari berdayakan UMKM lokal demi Jabar yang istimewa. Terima kasih. Berangkat dari permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat 10 tahun terakhir, adanya alih fungsi lahan yang mengakibatkan bencana alam di mana Bandung Barat terdampak begitu besar. Akan tapi saya memiliki sebuah solusi pariwisata keberlanjutan, seruan sadar sampah peduli lingkungan. Saya, Raka Saipal Anwar, sebagai mahasiswa administrasi niaga, ingin mengembangkan potensi wisata yang berkelanjutan. Atur dulu. La coopération en matière de la protection de la nature demande collaboration avec Pentahelix. Et puis, moi, en tant que Mojang Jawa Barat, je crois que le grand changement commence par la petite chose. Sur le programme Sampan Ratu, mari kita wujudkan sadar bebenah sampah untuk wisata yang lebih indah. Hatur nuhun. Jawa Barat memiliki banyak destinasi wisata, salah satunya desa wisata Karedok yang berada di Sumedang. Saya sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, public relation, saya bertekad untuk menjadi jembatan antara desa Karedok dengan wisatawan, dengan Sangiang Trip, dengan branding, dengan tourism hub. Mari sama-sama datang ke desa wisata demi mewujudkan Jabar istimewa.
Pada tahun 2024, Sumedang menghimpun 1,8 juta wisatawan dengan PAD sektor pariwisata sekitar 3,2 juta miliar. Namun, masih banyak desa wisata yang belum bisa berkembang karena belum memiliki instrumen tambahan seperti tourism hub. Dengan latar belakang ilmu aktuaria, saya berperan untuk memetakan risiko dan memproyeksikan pendapatan desa wisata. Saya Kaila Nur Pujia, mari membangun desa wisata yang tangguh, lembur diurus, kota ditata untuk Jabar Istimewa. In the midst of modern era, the creation of products that follow current development is very necessary. I am an active student of government science through the implementation of Purwakarta Regency, Regional Regulation Number 1 of 2023, concerning tourism village. I am Ari Muhammad to inviting you to Jembatani that a product can be consumed and purchased by a level of society to improve the village economy. Thank you. As a student of family and consumer sciences, I often see families who less contribute to the changes. From that understanding, I dedicate myself to build Kaya Karta since 2023 to help family grow. So, I am Nira Kanilandari, inviting you all to invest yourself to help our people to contribute to the West Java Istimewa. Kurangnya branding dan promosi digital merupakan salah satu contoh dari tantangan UMKM dan desa wisata. Saya, Dean Suwanda, melalui Pesona Dewika, Desa Wisata Karangjaya membangun branding yang lebih kuat dan promosi digital yang konsisten dan melakukan pelatihan kepada masyarakat. Jadi mari kita bergerak bersama, karena desa wisata bukan hanya soal melihat, tapi gimana caranya kita merasakan hidup langsung desa wisata. 70% UMKM Karawang belum optimal untuk memanfaatkan platform digital. Maka dari itu, saya sebagai mahasiswi hukum hadirkan promosi digital sebagai solusi yang nyata. Mari kita dukung UMKM Karawang untuk menuju yang lebih baik. Untuk Jawa Barat Istimewa. Terima kasih. Pada tahun 2023, di Kota Banjar, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan pada tahun 2023 ini kurang efektif. Oleh karena itu, saya sebagai sarjana ekonomi, Henry Herdiana, menginisiasi program inkubasi wirausaha bagi generasi muda agar ketahanan pangan semakin meningkat. Untuk itu, saya mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat untuk mengikuti inkubasi wirausaha demi terwujudnya Indonesia Emas tahun 2025 dan Kota Banjar dan Provinsi Jawa Barat Istimewa. Hatur nuhun. Tingginya pengangguran dan minimnya petani milenial menjadikan dasar ketahanan pangan dan tantangan yang besar. Saya, Dia Puspa, mahasiswi aktif Fakultas Hukum, mengharapkan masyarakat dan generasi muda mendapatkan hak yang sama dan keadilan. Maka dengan itu, mari kita gandeng generasi-generasi muda yang aktif, inovatif, dan budaya demi kemajuan Jawa Barat Istimewa. Hatur nuhun. The Alianza 2019 that the tourism sector has a positive impact to the economy. As a magister student in the economics, I invite you to join with my advocacy Baraya Wisata to promote the tourism sector in West Java. This is in line with SDGs in number 8 that the tourism sector is urgent. So, I'm Renaldi Galuh Mulyana. Let's we speak, we connect, and we inspire. Galuh juara, Galuh ngaju mantara. Hatur nuhun. Tourism and the local creative economy are like two sides of the same coin. But in the reality, some of the local economies still struggle of the financial economy. By the educational background of the office management, I came with an advocacy philosophy where we provide local economics by introduce financial management. I'm Lutfi Afifah Rahmat. Let's support the small, empower them all. Galuh juara, Galuh ngaju mantara. 70% masyarakat desa hidup berdampingan dengan hukum.
Tapi sayangnya banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa itu hukum. Karena itu saya, Alwi Haikal, mahasiswa ilmu hukum, hadir dan menginisiasi program Sadar Hukum di Desa Wisata sebagai upaya menyadarkan masyarakat apa itu hukum, apa itu hak, dan apa itu kewajiban. Mari kita bersama-sama berkolaborasi untuk Jawa Barat yang istimewa, berdaya, dan berbudaya. Hatur nuhun. Berdasarkan data BPS, Pangandaran telah mencatat lebih dari 3,8 juta kunjungan wisatawan. Namun, sektor pariwisata mendapatkan pendapatan yang paling terbesar untuk daerah. Namun, di balik potensi tersebut, masih banyak masyarakat yang minim terhadap literasi keuangan. Saya, Feni Julia Rahmawati, sebagai mahasiswa akuntansi, saya hadir dengan program cerdas finansial untuk masyarakat desa, pelaku UMKM, dan pelaku wisata. Mari wujudkan pariwisata yang cerdas, berkelanjutan, dan berbudaya asing untuk menciptakan Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun. Potensi wisata yang dimiliki Situ Ciberem di Kota Tasikmalaya tentunya sangat luar biasa. Namun, pemberdayaan masyarakat yang masih kurang optimal. Saya, Muhammad Dinu Saputra, lulusan Manajemen Sumber Daya Manusia, menginisiasikan untuk mendirikan kelompok sadar wisata di Situ Ciberem untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di Situ Ciberem. Saya yakin dengan program yang saya usung, Situ Ciberem dapat menjadi wisatawan yang berkelanjutan. Saya, Muhammad Dinu Saputra, yakin betul hal itu. Hatur nuhun. Dengan industri, akibatnya alih fungsi lahan menjadi hal yang kian marak terjadi. Namun, Kota Tasikmalaya memiliki Situ Ciberem. Dengan program yang saya bawakan, yakni Nusapa Wista, saya percaya bahwa Situ Ciberem bukan hanya dikenal sebagai wisata rekreasi saja, tapi terdapat wisata edukasi ketahanan pangan. I'm Salsa Uya Putri, and I believe with this program we can make positive impact for our food respiratory technology. Hatur nuhun. Kesadaran dan pemahaman akan hukum seringkali menjadi tantangan dalam perkembangan pariwisata dan pelestarian budaya. Sebagai sarjana hukum, saya menginisiasi program EA, edukasi dan advokasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian budaya dan keberlanjutan pariwisata. Bersama saya, Fatur Rahman Sidik, Jejaka Jawa Barat, mari kita bersama-sama kembangkan pariwisata, lestarikan budaya dari Kabupaten Tasikmalaya untuk Jawa Barat istimewa. Pengembangan destinasi wisata yang menghadirkan tema inklusif. Dalam kali ini, saya menghadirkan Ekos Opus Parahayu sebagai bentuk nyata kontribusi saya untuk pembuatan desa wisata yang mengintegrasikan pariwisata berkelanjutan. Maka, mari gaungkan potensi desa wisata karena dari kita untuk Jawa Barat. Kabupaten Tasikmalaya, Sukapura, Daun Muara. Bangga menjadi warga Jawa Barat karena memiliki banyak kebudayaan dan budaya itu melahirkan produk lokal. Salah satunya adalah teh kewer yang berasal dari Kabupaten Garut, lebih tepatnya Desa Wisata Saung Ciburial. Tetapi teh kewer itu tidak terlalu populer, maka dari itu saya, Benovikan Sanotirgano, mengajak seluruh warga Jawa Barat untuk melestarikan budaya dan produk lokal di tingkat yang lebih tinggi. Terima kasih. Sebagai ujang, saya meyakini bahwa kami bukan hanya sekedar tampil dan tersenyum, tetapi menjadi katalis perubahan bagi destinasi wisata. Menyuarakan nilai lokal yang masih tersimpan. Kabupaten Garut, tanah yang kaya akan alam, budaya, dan karyanya. Desa Wisata Saung Ciburial adalah salah satu bukti nyata bahwa desa bisa tampil secara nasional. Setiap karya sederhana bisa menjadi dampak yang berkelanjutan. Maka dari itu, saya, Gina Lisdiana Aini, Mojang Kabupaten Garut, mengajak, mari kita narasikan budaya daerah kita dengan cara yang berdaya dan bermakna.
lipat rasa, buka cerita. Hatur nuhun. Berkembang dari Gunung Padang, karinding merupakan alat musik tradisional yang bisa kita manfaatkan sebagai media meditasi. Sebagai Jejaka Budaya Jejaka Jawa Barat, saya ingin berkontribusi untuk menciptakan karya dan bisa mengunggah ke dalam website dan bisa diakses oleh masyarakat kita. Dan saya, Fikri Azhar Musyafar, mahasiswa pendidikan seni Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, mengajak warga Jawa Barat untuk lebih mengenal, memanfaatkan, serta melestarikan budaya kita. Karena menjaga budaya sama dengan menjaga kesehatan jiwa. Hatur nuhun. Sebesar 34,1% penduduk Indonesia mengidap hipertensi, menetapkan Indonesia di peringkat ke-5 dunia. Sayangnya, upaya pencegahan masih belum terintegrasi di kehidupan bermasyarakat, apalagi sektor pariwisata. Saya, sebagai mahasiswi kedokteran, Vanessa Natania Herman, menginisiasi adanya program Heart to Heart sebagai pariwisata berbasis kesehatan pertama di Cianjur. Mari realisasikan health tourism di Cianjur, Jawa Barat, dan Indonesia. Come to Cianjur, find your cure, and feel the culture cure. Bekasi Regency is not just an industrial area. There are many potential industry in Bekasi. I'm Rama Al-Hadi. As a train attendant, I can promote tourism in Bekasi Regency through tourist train. My advocacy is Kertawisata in Kertarahayu Village. My focus about education, literacy, and digital marketing. Because we care, we listen, and we empower. From Kabupaten Bekasi to Jawa Barat, satu. Around 60% people in West Java did not recognize the importance about digitalization in Desa Wisata. That's why we create Desa Wisata that Melek Digital, which is Kertawisata in Desa Kertarahayu. We empower them, we make them realize the power of digitalization, digital marketing, even the Chris payment itself. I'm Serafin Ernesta Putri Anggari, and I'm ready to serve as your Empong Kabupaten Bekasi and Mojang, Jawa Barat. Hatur nuhun. Kampung Adat Keranggan bukan sekedar aset di Kota Bekasi, melainkan warisan budaya yang ada di Jawa Barat. Lewat proyek sosial, kami berinovasi membuat website Kampung Adat Keranggan sebagai kampung edukasi dan promosi budaya yang selaras dengan tagline Jawa Barat, yaitu lembur diurus, kota ditata, menuju Jawa Barat yang istimewa. Bersama saya Bang Purnama, mari kita jaga dan lestarikan budaya di Jawa Barat. Hatur nuhun. Kampung Adat Keranggan memiliki ketenangan harmoni antara manusia, alam, dan budayanya. Saya Bulan, lulusan geologi, menjembatani antara tradisi dan juga masa depan lewat teras bulan purnama. Hujan gerimis aja, ikan teri di asini. Jangan pada diem aja, desa wisata kita kembangin. Depok memiliki pertumbuhan PDRD di mana 2% menjadi 3%, yang itu menunjukkan bahwasanya Kota Depok memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, namun memiliki permasalahan yakni ketidaktaatan perpajakan di sektor pariwisata. Saya, Farid Azam, mahasiswa Ilmu Administrasi Fiskal, percaya bahwa perekonomian daerah yang unggul dan berkelanjutan mengutamakan 3 hal dalam aspek perpajakan untuk alokasinya, yakni aksesibilitas, amenitas, dan atraksi pariwisata. Bersama Bumantara. Terima kasih. Hadirin sekalian, tidak perlu pergi luar negeri karena Depok punya paspornya sendiri. Lewat Bumantara, 6.000 penonton pencinta sejarah yang diselaraskan dengan
Sembilan Lengkah Jawa Barat yang melestarikan alam dan juga narasi. Saya, Empo Dava, seorang penulis yang percaya bahwa tulisan dapat mengabadikan warisan. Maka dari itu, saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menjaga budaya agar terciptanya Jabar yang mendunia. Hatur nuhun. Bank Dunia mengatakan 1 poin Human Capital Index dapat meningkatkan perekonomian lokal hingga 20%. Ini menjadi wujud nyata bagaimana inovasi dari sumber daya manusia dapat menjadi pendorong dari ekonomi nasional. Aktivasi kampung ketupat yang kami lakukan di Kota Bogor menjadi wujud nyata bagaimana pengembangan digital marketing dan tourism planning menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi lokal. I'm Zahran, an aspiring changemaker who empower one another. Let's join me to enable local people to be capable and become unstoppable. Menurut data penelitian dari Inggris, risiko depresi dapat menurun hingga 48% dengan berwisata minimal 1 kali dalam sebulan. I, Tesha Harani, a young doctor who believe that medical tourism can be part of health and cultural enrichment. Ke Jawa Barat pasien bukan hanya untuk berobat, tapi bisa ke Bogor, ke Kampung Ketupat. Mari sehatkan jiwa raga menuju Jabar istimewa. Dari Bogor, untuk Jabar, butuhkan Jabar. Menurut BPS tahun 2023, lebih dari 60% UMKM pariwisata di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, belum bisa menjadi pasar digital. Saya Adi Ilyasariu, mahasiswa teknik logistik, menghadirkan Tix Tour Logistics Tourism, di mana menghubungkan logistik dan pariwisata. Melalui Desa Wisata Taman Sari, saya mengolah sisa limbah daun popohan menjadi masker wajah organik dan di-packing dengan packagingnya sesuai dengan standar logistik. Inilah langkah yang tepat untuk jadikan Jabar yang mandiri, kolaboratif, dan berdaya saing. Mengutip jurnal dari Jawa Barat dalam angka tahun 2023, jumlah wisatawan meningkat hingga 59 juta jiwa. Hal ini merupakan suatu kebanggaan, namun juga beresiko besar dalam sektor pariwisata dalam hal permasalahan lingkungan. Saya Pervintan, mahasiswa ekonomi lingkungan, ingin mengajak seluruh Bapak, Ibu, dan Akang Teteh untuk saling bersinergi. Mari kita majukan ekonomi lingkungan yang komprehensif dan integritas, memberdayakan destinasi wisata yang berkelanjutan untuk Jawa Barat ke kancah dunia. Salam budaya dewasa, Jabar istimewa. Dengan maraknya isu intoleran yang ada di Indonesia, Kota Sukabumi hadir membuktikan sebagai kota dengan tingkat toleransi nomor 1 yang ada di Jawa Barat. Oleh karena itu, saya Elvan Triansyah menginisiasi program yang namanya Sapatur. Oleh karena itu, mari warga Jawa Barat kita tingkatkan nilai toleransi yang ada di Jawa Barat. Ayeuna waktunya Sukabumi bercahaya untuk Jawa Barat istimewa. Sebagai wajah Kota Sukabumi, saya merasa tanggung jawab pada anak muda di Kota Sukabumi mengenai identitas lokal. Dari situ lahirlah program Sapatur, kegiatan menyusuri budaya dan toleransi di Kampung Mega Odeon. Dalam kurun 2 bulan, 65 siswa ikut serta dalam kegiatan ini. Saya, Nazifa Aurora, percaya bahwa komunikasi paling terbaik adalah dengan menyentuh langsung pengalaman tersebut. Maka dari itu, jangan jadikan cerita budaya menjadi cerita saja, tapi jadikan itu nyata lewat langkahmu, lewat Sapatur. Terima kasih. Sebagai kabupaten terluas di Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi memiliki 13 desa wisata rintisan. Salah satunya yaitu Kampung Wisata Cikaramat yang ada di Desa Sukamanis. Berbekal pengalaman di bidang digital media, saya, Erwan Rusdiawan, menggagas program Cikaramat Harmoni untuk mengenalkan potensi lokal kepada khalayak umum. Sebuah langkah kecil untuk langkah besar bagi masyarakat dan juga pariwisata desa. Dari Kabupaten Sukabumi untuk Jawa Barat yang istimewa. Minimnya potensi sumber daya manusia dapat menghambat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data BPS bahwa pendidikan masih memiliki tantangan. Saya, Jasmine Aldarani, sebagai lulusan sarjana pendidikan, memperkenalkan Cikaramat Harmoni yang menyuguhkan edukasi lingkungan dan ekonomi kreatif yang dikolaborasikan dengan Pentahelix. Saya memiliki niat untuk menjalankan peran, bergerak, memberi dampak
Tenun Gadot, Desa Nunuk, Kabupaten Majalengka merupakan warisan budaya yang tercatat hidup lebih dari 500 tahun. Sayangnya, nyaris kehilangan generasi penerus di tanah sendiri. Saya, Fahrul Arifin Taufik, mahasiswa Fakultas Hukum, melalui Muluk Bentang mendorong kebijakan yang relevan, membentuk ruang belajar dan kolaborasi yang berkelanjutan. Saya percaya kebijakan yang kuat, budaya yang dipertahankan akan membentuk identitas masyarakat dan Jawa Barat. Terdata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka, terdapat 300 sanggar dan komunitas pelestari kebudayaan. Namun sayangnya, tari kedembling masih dalam ancaman kepunahan. Sebagai seorang penari, saya mengajak kita semua untuk mulung bentang, kembali ke akar, cari apa yang nyaris hilang, hidupkan kembali melalui api pelestarian menuju Jawa Barat yang istimewa. Tahun per tahun dan 40%-nya merupakan sampah tidak terkelola. Saya, Kelvin Vanessa Ajihari, melalui Graduates adalah upaya saya dalam pengolahan limbah organik dengan bijak, sehingga pariwisata dapat berkembang dan juga bertumbuh dengan kesadaran lingkungan. Pariwisata berdaya, Jabar istimewa. Saat ini limbah organik rumah tangga meningkat di Jawa Barat. Oleh karena itu, ekoenzim merupakan larutan yang bermanfaat untuk limbah organik. Saya, Dwi Nova Agustin, pegiat sosial, mengajak warga Jawa Barat melalui edukasi dan aksi dengan memanfaatkan keadaan dan juga meluangkan manfaat yang besar dengan hal-hal yang kecil. Hatur nuhun. Kota Cirebon sangat kaya akan desa wisatanya. Sayangnya, banyak desa wisata yang kurang terekspos. Menurut data tahun 2023, jumlah wisatawan di Kota Cirebon mencapai 4,6 juta jiwa. Namun, pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 4.500.000 jiwa. Saya, Renal Rosid, sebagai influencer mengambil langkah promosi melalui website Desa Wisata. Karena saya percaya dengan promosi digital, desa wisata akan jauh lebih berkembang dan berdigital. Saatnya desa wisata berkembang karena Jabar istimewa. Kota Cirebon merupakan daerah yang memiliki banyak sejarah. Salah satunya adalah Lawang Sanga. Bukan hanya sekedar 9 pintu, tapi jejak awal peradaban kota ini dimulai. Sebagai seorang Bojang Jajaka, kita harus sebagai Kota Cirebon ingkang berbudaya. Sebagai Bojang Jajaka sekaligus masyarakat Jawa Barat, kita harus bisa memanfaatkan potensi pariwisata dan kebudayaan yang ada di wilayah ini. Hal tersebut disebabkan karena potensi budaya yang bisa menghadirkan kekayaan dari ekonomi di Jawa Barat untuk masyarakatnya. Tetapi pada dasarnya tidak seluruh dari pariwisata dan kebudayaan terkelola secara bijak. Contohnya adalah desa-desa pariwisata yang membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, saya Muhammad Saiful Rahman, mahasiswa pariwisata, bersama Mojang Jajaka Jawa Barat akan menjadi promotor untuk mempromosikan, menjaga, dan melestarikan untuk Jawa Barat yang istimewa. Provinsi Jawa Barat memiliki potensi yang luar biasa terkait budaya dan juga pariwisatanya. Salah satunya adalah Desa Wisata Kampung Gerabah Sitiwinangun yang ada di Kabupaten Cirebon. Namun, para pengrajin di sana masih belum memanfaatkan promosi digital secara masif terkait produknya. Oleh karena itu, saya Magfiro, mahasiswi komunikasi dan penyiaran Islam UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon akan menjadi fasilitator untuk menjadikan promosian budaya dan pariwisata Desa Wisata Sitiwinangun Kabupaten Cirebon. Chonen Magfiro Yeo Mojang Jajaka Yeso Kamsahamnida. Indramayu saat ini memiliki tantangan besar, yaitu kasus demam berdarah. Dari data Diskominfo Indramayu menunjukkan bahwa dari awal tahun hingga Juni 2005 meningkat 43%. Oleh karena itu, saya, Sofrianda Fajar Zikri, sebagai mahasiswa teknik industri menginisiasikan program Sinar Dermayu untuk mengurangi proses DBD di Kabupaten Indramayu yang saya implementasikan di Desa Wisata Cangkingan. Saking Dermayu untuk Jawa Barat istimewa.
Berdasarkan data lingkungan hidup Kabupaten Indramayu masih memiliki tingkat kasus sampah yang cukup tinggi sebanyak 6,37%. Sebagai seorang aktif dalam kegiatan sosial, saya pun berfokus kepada edukasi tentang penerapan 3R, reduce, reuse, and recycle, dan pemilahan sampah organik dan non-organik sesuai dengan program pengembangan pengolahan sampah dalam Ngawangun Jabar Istimewa. Saya percaya bahwa langkah kecil untuk hal yang lebih besar bersinar dari Dermayu untuk Jawa Barat. Kurangnya informasi terkait desa wisata di Jawa Barat kerap menjadi permasalahan bagi kita semua. Saya, Farel Farid Ardiwinata, sebagai mahasiswa informatika, mempersembahkan Laman Desa, sebuah website informasi untuk desa wisata, sebagaimana contohnya Desa Wisata Cibersih, Kabupaten Subang. Sebagai generasi muda, saya siap untuk menjadi agen of change yang kreatif dan juga inovatif untuk kemajuan desa wisata. Lembur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa. Saya percaya bahwa kreativitas itu sangat penting, karena jikalau AI terus menggunakannya secara masif, itu akan berdampak negatif. Maka dari itu, saya, Helena Gati Putri, hadir di sini untuk memberikan program terbaik, yaitu Kucakra, untuk memberikan inovasi terbaik untuk Jawa Barat yang lebih istimewa. Karena bersama Subang, ngabrak Jabar.
memilih Duta Bank Indonesia. Duta Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah akan mewakili Jawa Barat pada ajang kompetisi Duta Muda Cinta, Bangga, Paham Rupiah tingkat nasional pada pagelaran keempat Festival Rupiah Berdaulat Indonesia yang akan diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta pada 15 sampai 17 Agustus 2025. Sudah terpilih 5 mojang jajaka yang akan tentunya menjadi Duta Bank Indonesia. Siapakah mereka, Adi? Selamat Muhammad Jahran, Kota Bogor. Digitalisasi pembayaran Bank Indonesia. Selamat kepada Dara Ardelita, Kota Bandung. Perlindungan konsumen Bank Indonesia. Selamat Farel Fadib, Jajaka, Kabupaten Subang. Literasi Bank Sentralan Bank Indonesia. Selamat kepada Vintan Nadira, Kabupaten Bogor. Untuk Duta Belanja Bijak Bank Indonesia. Selamat Mojang Kabupaten Bandung Barat, Tulsiba. Sektor ekonomi kreatif yang diakui di Indonesia. Menurut Anda, subsektor mana yang memiliki potensi paling besar untuk dikembangkan di daerah asal Anda dengan mempertimbangkan kekayaan budaya, sumber daya manusia, dan dinamika pasar di daerah ini? Tentunya sebagai Mojang Jajaka Jawa Barat yang memiliki peran sebagai Duta Budaya dan Generasi Muda Daerah, strategi apa yang akan Anda lakukan untuk turut berkontribusi dalam proses pengembangan dan implementasi subsektor tersebut agar berdampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian lokal? Sudah dipahami? Silakan. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Baik, untuk subsektor yang ada di Subang sendiri adalah fashion. Kenapa fashion? Karena ada keunikan tersendiri, yaitu Subang memiliki selat nanas untuk menjadi kain. Maka dari itu saya pilih untuk fashion untuk dijadikan ajang ekonomi kreatif di bagian Subang. Dan saya sebagai content creator tentu akan menjadikan fashion ini sebagai tujuan utama untuk mempromosikannya melalui sosial media, seperti itu. Kabupaten Purwakarta memiliki salah satu kecamatan yang memiliki salah satu subsektor, yaitu subsektor kriya. Di Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta memiliki potensi subsektor kriya, yaitu terdapat gerabah dan kendi yang bisa dapat menjadi suatu identitas dari Kabupaten Purwakarta. Saya akan mengoptimalisasikan destinasi dan atraksi tersebut, lalu akan mempromosikan melalui digitalisasi. Seperti yang kita ketahui saat ini, pengaruh dari digitalisasi sangat penting. Terima kasih. Baik, pertanyaannya dalam bahasa Inggris. In your opinion, what concrete steps can be taken together with Mojang Jajaka of West Java to improve the marketing of the creative economy in West Java? How would you use your role as cultural and tourism ambassador to help local products reach a wider audience both nationally and internationally? Is the question clear? Baik, waktunya dimulai dari Anda berbicara. Izinkan saya menggunakan bahasa Indonesia terkait sektor ekonomi kreatif. Tentunya di zaman digitalisasi saat ini, yang paling penting adalah untuk mempromosikan apa yang menjadi potensi yang ada di dalam daerah masing-masing dengan cara membuat konten kreatif sehingga bisa memajukan apa yang menjadi potensi lokal, sehingga bisa mencapai
sehingga bisa mencapai internasional dan dapat memajukan yang ada di kabupaten kota masing-masing. Terima kasih. Silakan Kang, selanjutnya. Thank you for the question. We will make collaborate with Pentahelix model like academic, business, government, media, and community. Thank you. Bagaimana Anda memandang pembangunan yang tidak direncanakan dengan baik dan justru menimbulkan dampak negatif secara sosial maupun ekonomi bagi masyarakat? Menurut Anda, apa saja indikator yang dapat menunjukkan bahwa suatu pembangunan benar-benar berdampak positif, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas? Sudah dipahami? Silakan. Sejatinya pembangunan adalah selalu hal yang bisa direncanakan dengan baik. Apabila pembangunan direncanakan dengan baik, maka dampak yang akan didapatkan luar biasa bagi masyarakat, pemerintah, dan seluruh negeri berbahagia. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, bagaimana caranya kita untuk pembangunan yang berkelanjutan itu seperti apa, ekonomi berkelanjutan? Tentunya kita perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, kemudian juga pihak swasta, dan tentunya kita sebagai masyarakat umum. Yang dimana dari pihak pemerintah kita regulasi antara pembangunan yang berkelanjutan harus tetap dipantau dan sebagainya. Dan pihak swasta tentunya kita harus bersama-sama menjaga, dan masyarakat juga harus memantau pihak-pihak semuanya. Terima kasih. Terhadap permasalahan keberlanjutan yang mencakup isu lingkungan, sosial dan ekonomi, serta bagaimana ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam konteks implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan di Jawa Barat. Menurut Anda, sejauh mana kebijakan yang ada saat ini telah sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan Jawa Barat, dan apa saja tantangan serta langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mewujudkan keseimbangan antara pelestarian lingkungan, keadilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi di daerah ini? Sudah dapat dipahami? Kami silakan. Ketiga aspek tersebut tidak pernah luput dari tiga komponen, yaitu elaborasi, kolaborasi, dan juga keberlanjutan. Mendukung poin SDGs Sustainable Cities and Communities, yaitu poin ke-11, saya percaya bahwa dengan adanya elaborasi dan kolaborasi antara pihak stakeholders, perusahaan, pengelola, baik pemerintah juga dengan seluruh masyarakat, maka akan terjalin hubungan yang optimal. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih. Menurut saya, tiga aspek tersebut bisa kita laksanakan secara kolaborasi. Karena tanpa adanya kolaborasi, ketiga aspek tersebut tidak bisa dijalankan. Maka dari itu, saya mengajak kepada warga Jawa Barat untuk mendukung ketiga aspek tersebut, dan kita sama-sama menunjukkan kepada dunia bahwa Jawa Barat bisa menjadi yang lebih istimewa. Terima kasih. Pertanyaannya mohon disimak. Bagaimana pendapat Anda mengenai perkembangan digital melalui teknologi KRIS sebagai sistem pembayaran terpadu di Indonesia? Dan menurut Anda, sejauh mana penerapan KRIS dapat membantu mendorong inklusi keuangan, khususnya bagi pelaku UMKM dan masyarakat di daerah seperti Jawa Barat? Sudah dipahami? Mau diulang sekali lagi, Pak? Dengan adanya KRIS, UMKM bisa terbantu dari pembukuan keuangan. Kemudian sebagai masyarakat yang juga menggunakan KRIS juga sangat terbantu. Tinggal scan, sudah selesai. Tidak perlu ada uang receh, tidak perlu ada kembalian, semuanya bisa tercatat. Dan di Jawa Barat sendiri, saya kira sudah banyak UMKM yang memakai KRIS dan sudah banyak yang menerima manfaatnya. Jadi,
Ayo kita semuanya menggunakan kris. Hatur nuhun. Kris memiliki banyak keunggulan. Salah satunya kris bisa digunakan transaksi antar negara. Tentunya ini sangat mempermudah kita sebagai konsumen dalam bertransaksi. Tapi sebagai konsumen kita juga harus peka, peduli, adukan, dan ketahui. Karena sejatinya konsumen yang baik bukan hanya konsumen yang membeli saja, tapi yang mengerti nilai dan tujuannya seperti apa. Terima kasih. Pancawaluya yang terdiri dari 5 unsur, yaitu cager, bager, bener, pinter, dan singa. Menurut Anda, unsur mana yang paling penting dalam kehidupan bermasyarakat? Mengapa unsur tersebut memiliki peran yang krusial dan bagaimana implementasinya dapat membentuk karakter masyarakat yang harmonis, beretika, dan berdaya saing? Sudah dapat dipahami? Silakan. I believe that every aspect is very important, but one of them is bager. Bager means somaya. We should be care for others, having the comfortment, and also having a lovely personality to create a bonding, to create a collaboration, to create a better community and better future. Because I believe through collaboration, we can create a lot of new goals and we can create amazing things ahead. Because I believe every small step matters. Hatur nuhun. Selanjutnya, Pancawaluya yang saya terapkan adalah pinter, sesuai dengan konten digital yang saya buat mengenai perekonomian dan perpajakan, menunjukkan bahwa saya sangat peduli terhadap kecerdasan masyarakat Jawa Barat. Karena berawal dari masyarakat yang kaya akan pengetahuan, di depan kita Jawa Barat yang berkelanjutan. Hatur nuhun. Nomor 1, mohon anak teteh. Pertanyaan nomor 1 dalam bahasa Inggris. As Mojang Jajaka of West Java, how do you plan to implement your skills and educational background to make a meaningful contribution across different layers of society? And what kind of active role can you take to ensure that your contribution align with the vision of realizing an inclusive and progressive of West Java, also known as Java Istimewa? Is that clear? Silakan. Thank you for the question. As a student of accounting, I believe that we are an agent of change. We should start a positive impact. Start by learning and accounting, learning accounting that can make a positive economic impact. As we know that as an agent of change, we should start now. If it's not us, then who? If it's not now, then when? Thank you. Selanjutnya, jajakan Kota Sukabumi. As a Mojang Jajaka, I believe the communication is the key for improving West Java. And also, I'm a college student in communication science. And also, the key is the communication to improve West Java and better West Java. Thank you. Bank Indonesia berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, termasuk kestabilan nilai tukar rupiah. Sebagai Mojang Jajaka, bagaimana Anda akan menjelaskan peran tersebut kepada masyarakat awam? Sudah dipahami pertanyaannya? Silakan 30 detik saat Anda berbicara. Untuk mengedukasi masyarakat terkait kestabilan nilai rupiah, kita bisa memberikan edukasi terkait belanja bijak yang perlu diterapkan oleh masyarakat. Masyarakat perlu memakai keuangan atau uang yang dimiliki untuk barang-barang yang diperlukan dan menghindari keborosan. Selain itu, memaksimalkan promo-promo yang terdapat dalam platform-platform
ekonomi ataupun e-commerce. Terima kasih. Silakan Jajaka Bandung Barat. Baik, saya akan menjelaskan peran BI daripada tentang keuangan. Kita juga bisa melihat Bank Indonesia terus mengembangkan desain daripada uang rupiah yang menyebarluaskan daripada keindahan-keindahan alam yang ada di Indonesia. Atur nuhun. Pertanyaannya adalah, saat ini isu peredaran uang rupiah palsu masih menjadi tantangan yang nyata di tengah masyarakat. Sebagai Mojang Jajaka, apa langkah konkret yang akan Anda lakukan untuk membantu mengatasi permasalahan ini? Sudah dipahami? 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, sebagai Mojang Jajaka yang bisa kita lakukan itu adalah dengan memberikan edukasi. Dari Bank Indonesia telah memberikan informasi kepada kita semua, yaitu dengan cara 3D, dilihat, diterawang, dan diraba. Maka dari itu, kita perlu memberikan sebuah edukasi agar bisa menjadikan masyarakat yang pintar dan bijak dalam berbelanja. Terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan Kota Bogor. Maraknya beredarnya uang palsu di kalangan masyarakat terjadi karena masyarakat tidak sadar bahwa uang tersebut palsu. Sebagaimana dikatakan oleh Paul Dava, edukasi dilihat, diraba, ditawar perlu digalakkan kepada masyarakat. Namun, kondisi masyarakat Jawa Barat 50 juta penduduk yang sangat plural membawa kita harus mengedukasi dengan cara yang mudah. Konten di Instagram yang saya buat di sosial media salah satu contoh nyata yang telah saya lakukan untuk berdedikasi kepada masyarakat Jawa Barat. Karena saya percaya setiap langkah kecil yang kita buat akan berdampak besar untuk masa depan Jawa Barat. In circumstances where a government policy generates different opinions within society, how can Mojang Jajaka fulfill their role as both a partner and communicator of the government to help bridge public understanding? And in your point of view, what communication strategies are most effective in conveying the policy's purposes, objectives, and potential impacts in a manner that is clear, inclusive, and objective? Dapat dipahami? Baik, kami silakan. Izinkan saya menjawab menggunakan bahasa Indonesia. Ada 3 yang bisa kita lakukan untuk menghubungkan antara masyarakat dengan pemerintahan. Yang pertama, mendengar. Kita bisa mendengarkan apa aspirasi dari masyarakat. Lalu yang kedua, menjadi narahubung, menjadi mediator. Kita bisa menjadi mediator untuk masyarakat nantinya bisa terhubung kepada pemerintahan. Dan yang terakhir, netral. Terima kasih. Terakhir, Jajaka Cianjur, kami silakan. Betul apa yang dikatakan oleh Mojang dan Sukabumi, sebagai Mojang Jajaka itu menjadi narahubung antar masyarakat dengan pemerintah. Karena menjadi Mojang Jajaka ini merupakan representatif dari masyarakat juga dan juga pemerintah sebagai narahubungnya. Dan oleh karena itu, kita sebagai Jajaka atau Mojang Jajaka harus menjadi pilihan atau harus menjadi sebuah seseorang yang bisa membangun karakter dan kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat. Atur nuhun. 2025. Hadirin yang berbahagia, tiba saatnya kita akan mengumumkan siapa yang akan masuk ke 3 besar. Satu langkah lebih dekat untuk menjadi Mojang Jajaka Pinilih Jawa Barat 2025. Dan Mojang pertama yang masuk ke 3 besar Serafin Ernest Putri, Kabupaten Bekasi.
Mojang Kabupaten Bandung Barat, Tusima Febri. Dan yang akan mendampingi Tulsifa masuk ke dalam top 3 adalah jajaran Kabupaten Subang, Barantin Ardiwinata. Selamat Helena dan Yandri Putri, Kabupaten Subang. Dan selamat kepada jajaran Kabupaten Pangandaran, Awi Hauda. Nah, 2024 tentunya akan mengenakan handphone-nya ya. Baik, silakan mungkin dapat dibantu untuk dapat dipasangkan handphonenya. Oke, kita cek dulu semangatnya. Baik, mungkin teman-teman panitia boleh dibantu handphonenya. Baik, sambil bersiap-siap, sekali lagi diberikan waktu 1 menit, akan diberikan pertanyaan yang sama untuk ketiga Mojang dan 1 pertanyaan sama untuk ketiga jajakan. Oke, kita cek terlebih dahulu. Silakan untuk dikenakan terlebih dahulu untuk Mojang Subang dan juga Mojang Bandung Barat. Oke, Cindy. Baik, pertanyaan akan diberikan oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Barat, Ibu Yanti Kristiana Dewi. Kami silakan Ibu. Mohon izin Malun dan tentunya Bapak Ibu. Sudah siap? Jawa Barat adalah provinsi dengan kekayaan alam yang luar biasa, yang sangat indah. Sehingga tidak salah, Mr. Grower mengatakan tanah Pasundan diciptakan Tuhan sambil tersenyum. Apa yang harus dilakukan agar Jawa Barat yang indah ini menjadi destinasi wisata utama nasional seperti Bali dan Jogja? Sudah siap? 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Haturnuhun Ibu for the question. I truly believe to uplift the destination itself, we should do collaboration towards any stakeholders. With Pentahelix concept, we could uplift it to become more popular, well known to other people. And for example, my actions, which is Kerta Wisata at Desa Wisata Kertarahayu in Kabupaten Bekasi, is one of my actions, my real actions, to promote them to many, many more people. Because I believe that collaboration can create those new doors, new opportunities, and new beginning. Haturnuhun. Sebagai nolongan Sunda yang tinggal di tanah Pasundan dengan kekayaan alam yang melimpah, utamanya saya sebagai seorang Mojang Jawa Barat akan mempromosikan wisata di Jawa Barat bersama dengan rekan-rekan yang lainnya untuk menunjukkan inklusivitas dalam promosi di berbagai sektor serta menggait berbagai sektor lainnya seperti ekonomi kreatif untuk bersama-sama berkolaborasi menjadi satu
paket agar dapat melengkapi setiap kebutuhan para turis maupun para pendatang yang akan berwisata di Jawa Barat. Jadi saya percaya bahwasannya ketika sebuah pariwisata bisa melengkapi, bisa menyediakan kebutuhan orang-orang yang berwisata, maka akan menjadi pariwisata yang menjadi daya tarik utama. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagi saya sebagai Mojang adalah untuk mempromosikan wisata tentunya di Jawa Barat. Dan saya sebagai selain content creator, saya juga sebagai pelukis. Tentunya dengan mewujudkan lukisan-lukisan dengan alam-alam, terutama alam-alam yang ada di Jawa Barat, saya bisa mempromosikan melalui pameran-pameran seni itu tersendiri. Terima kasih. Terima kasih Kang Arif, pertanyaannya dari kami. Bank Indonesia tidak hanya bertugas menjaga stabilitas nilai rupiah, tetapi juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mengembangkan sistem pembayaran digital seperti KRIS, menjaga inflasi, hingga meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di seluruh lapisan masyarakat. Jika Anda terpilih sebagai Mojang, sebagai Jajaka Jawa Barat, bagaimana cara Anda mengkomunikasikan nasionalisme ekonomi serta mendukung peran strategis Bank Indonesia kepada masyarakat di Jawa Barat secara inklusif dan kreatif? Tahun ugonya tina generasi muda, khususnya Mojang Jajaka, urang kedah biasa namun mulai aja tina jengan luhur, nyata prinsip masagi, luhung ilmuna, pengkuh agamana, jembar budayana tur rancage gawena. Urang biasa nyumonan kewajiban pikeun masalah dan kontribusi nyata. Lawan peran aktif mibanda strategi penting, urang biasa ngaronjatkeun kamajuan dina sagala bidang kahirupan. Ngenahan 3 prinsip, ngariksa alam, tur ngariksa sareng ngaraksa alam, sareng budaya, satrasa ngaberdayakan kasakuna lapisan masyarakat ngenaan perekonomian nu aya di Jawa Barat. Hatur nuhun. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Jawa Barat memiliki 50 juta populasi yang disebar di antara 27 kota kabupaten. Di antara banyaknya populasi dan kabupaten kota ini akan sangat menjadi tantangan tersendiri bagi Bank Indonesia khususnya untuk bisa menyebarluaskan perataan ekonomi yang ada di Jawa Barat. Akan tetapi saya di sini berdiri untuk menjadikan sebuah solusi bahwa Mojang Jajaka di sini bisa berperan aktif dalam memperbaiki ekonomi yang ada di Jawa Barat. Salah satunya dengan diadakannya sosialisasi literasi digital, literasi tentang keuangan, karena ada beberapa daerah di Jawa Barat ini yang minim literasi keuangannya, sehingga dapat menjadikan Jawa Barat ini kurang efektif dalam segi perekonomian. Maka dari itu saya, Oreo Fanin Ariwinata Jajaka, finalis Jajaka Jawa Barat, ingin meminta dukungan yang sinergis kepada seluruh masyarakat Jawa Barat untuk bisa meningkatkan literasi keuangannya masing-masing. Hatur nuhun. Indonesia sebagai bank sentral banyak sekali perannya. Salah satunya menjaga stabilitas ekonomi supaya ekonomi kita tidak gampang digoyahkan. Untuk mendapatkan hal tersebut, kita memiliki peran yang cukup penting. Salah satunya dengan belanja bijak, membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Dengan pemahaman tersebut, ekonomi kita akan terus stabil dan juga kehidupan kita akan berjalan secara lancar. Terima kasih. Jajaka Kamemer. Mojang Kamemer Jawa Barat 2025. Selamat Ririn Feriati. Dan Jajaka Kamemer Fatur Rahman Sidi, Kabupaten Tasikmalaya.
Yusrina Bilkis, Kabupaten Tasikmalaya. Dan Jajaka Winita, Muhammad Fatur Rahman, Kota Cimahi. Lutfia Afifah Rahmat, Kabupaten Ciamis. Dan yang akan mendampingi Lutfia, Jajaka Motekar kita, Dilpa Nur Saputra, Kabupaten Bandung. Kira-kira dari mana? Garut. Kota Cirebon. Mojang Gandes, Livia Nadira Silva, Kota Cimahi. Jajaka Kewes. Garut. Sumedang. Benopi Mojang Jajaka Harapan 3. Mojang Harapan 3. Dan Jajaka yang akan mendampingi Mira sebagai Jajaka Harapan 3. Selamat kepada Muhammad Zahra Nazmi Fatur Rahman, Kota Bogor. Harapan 2. Mojang Harapan 2.
Mojang Jajaka Harapan 1 terlebih dahulu. Harapannya tidak disebut di wakil 2 ya, pasti harapannya masuk di PDP. Kira-kira yang layak menjadi Mojang Jajaka Pilih dari kabupaten kota mana? Lebih kencang lagi. Kita masuk untuk Mojang Wakil 2 Jawa Barat 2025. Mojang Wakil 2 Jawa Barat 2025. Helena Gayatri Putri, Kabupaten Sumbar. Selamat kepada Helena Gayatri Putri. Dan siapakah jajaran nomor kedua yang akan mendampingi Helena pada malam hari ini? Selamat kepada Kabupaten Pangandaran, Ali Haikal. Sanggul yang benar tuh depannya kayak gimana sih? Mudah-mudahan dapat inspirasi generasi muda lainnya di kabupaten kotanya masing-masing bisa lebih percaya di masa mendatang. Inilah dia Mojang Jajaka Wakil 2 Jawa Barat 2025. Mendapatkan hadiah sleman, kemudian lagi trofi dan juga uang pembinaan Rp7.500.000. Siapa yang akan jadi Mojang Pilih? Apakah Bandung Barat ataukah Bekasi? Kita akan mengetahui dan disematkan langsung oleh Mojang Jajaka Pilih Jawa Barat 2024. Budaya pembangunan